Halo, apa kabar semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi sama gua, Rian Disa. Hari ini gua akan membahas sebuah nama besar dalam sejarah dunia basket dan konspirasi atas kematiannya. Basket yang sangat terkenal yang memiliki julukan The Black Mamba ini telah membawa Los Angeles Lakers 5 kali juara dan masih banyak lagi prestasi lainnya. Siapa lagi kalau bukan Kobe Bryant, atau lebih terkenal dengan sebutan nama Kobe Bryant. Kobe lahir pada 30 Desember 1984. Ia merupakan anak bungsu dari pasangan Joe Jellybean Bryant dengan Pamela Cox Bryant. Ayahnya menamakan Kobe karena terinspirasi dari sebuah daging yang paling lezat di Jepang dan terkenal di restoran yang mereka pernah lihat. Kobe mengenal basket pada usia 3 tahun. Setelah beranjak remaja, Kobe ikut dalam tim basket sekolah dan menjadi terkenal karena mewakili Chenoweth Middle School. Hal yang membuat Kobe semakin terkenal adalah ketika mewakili Lower Merion High School dalam kompetisi basket di Philadelphia. Legenda dunia bola basket dan juga klub LA Lakers itu meninggal karena kecelakaan helikopter di California pada 26 Januari 2020 silam. Kobe pergi selamanya bersama putrinya yaitu Gianna Marie Honore serta 7 orang lainnya termasuk pilot yang menumpang helikopter Sikorsky S-76B saat dalam perjalanan menuju ke Mamba Academy. Namun di balik duka yang menyelimuti itu, ada beberapa pihak dengan terang-terangan mengaitkan kematian Kobe Bryant dengan teori konspirasi. Salah satunya yaitu kesamaan antara kecelakaan yang menewaskan Kobe Bryant dengan salah satu episode kartun singkat yaitu Comedy Central yang ceritanya itu sangat mirip dengan akhir tragis sang legenda ini. Dan ada beberapa konspirasi yang lainnya. Bagaimana cerita selengkapnya? Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian dan subscribe channel ini. Let's begin to enjoy the video. Kematian beberapa pesohor dunia terkadang dikaitkan dengan sejumlah teori konspirasi. Beberapa di antaranya bahkan sangat tidak masuk akal. Nah, kepergian Kobe Bryant dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 26 Januari 2020 lalu juga tak luput dari berbagai teori konspirasi. Namun sebelum kita membahas itu, kita lihat dulu bagaimana kronologi kecelakaan helikopter yang naas itu yang menimpa Kobe Bryant bersama dengan putrinya dan rekan-rekannya yang lain. Yang helikopter ini jatuh di Calabasas, California, Amerika Serikat pada Minggu pagi waktu setempat. Kobe Bryant bersama dengan putrinya yaitu Gianna Maria Honore Bryant yang berumur 13 tahun. Hari itu mereka menumpang helikopter Sikorsky S-76 bersama dengan 7 orang penumpang lainnya termasuk pilot. Mantan pemain LA Lakers yang sudah pensiun pada tahun 2016 lalu, ia rencana akan berangkat menuju ke Mamba Academy yang terletak di dekat Thousand Oaks, California. 9 penumpang di dalam helikopter tersebut yaitu Kobe Bryant, Gianna Bryant, John Altobelli, Carrie Altobelli, Alyssa Altobelli, Christina Moser, Peyton Chester, Sarah Chester, dan Ara Zobayan. Kobe Bryant menuju Thousand Oaks untuk melatih tim basket putri yang bernama Lady Mambas yang rencananya akan melakoni pertandingan yang dimulai pada pukul 12 siang. Sang putri yaitu Gianna menjadi bagian dari tim tersebut bersama dengan 2 rekannya yaitu Alyssa Altobelli dan Peyton Chester yang juga berada di dalam helikopter tersebut. Kobe menyewa helikopter charteran Sikorsky S-76B dari Island Express Helicopters. Berdasarkan pengakuan para saksi, data penerbangan dan juga rekaman pembicaraan, detik-detik bagaimana helikopter itu jatuh dan akhirnya menewaskan semua penumpang di dalamnya. Pagi hari sebelum pertandingan, Kobe dan Gianna sempat pergi ke gereja
dan menerima komuni. Dia datang sebelum pukul 7 pagi untuk menghadiri misa pertama dan pergi sekitar pukul 6.50 waktu setempat. Sekitar pukul 9:06 waktu setempat, helikopter Sikorsky S-76B yang membawa Bryan dan 8 orang lainnya meninggalkan Orange County, California. Helikopter tersebut lalu menuju ke utara di pinggiran Los Angeles. Pada pukul 9:21, helikopter mulai mengitari Glendale, yaitu dekat dengan Burbank. Pemandu lalu lintas udara atau ATC Burbank saat itu sempat mengatakan bahwa pilot arah Zobayan untuk tetap mengudara di luar wilayah udara Burbank kelas C karena ada pesawat yang mendekat. Zobayan mengikuti instruksi. Tak lama kemudian, rekaman audio menunjukkan bahwa pilot tersebut meminta izin untuk terbang dengan visual khusus. Pilot memang memiliki kemungkinan untuk terbang dalam kondisi cuaca lebih buruk atau kondisi cuaca yang tiba-tiba berubah. Izin biasanya diberikan asalkan pilot tetap berhubungan dengan petugas ATC. Beberapa menit kemudian, sekitar pukul 9:24, petugas ATC meminta Zobayan untuk menunggu sesaat lagi. Zobayan kembali mengikuti instruksi tersebut. Biro Keselamatan Transportasi Amerika atau NTSB saat itu memang mengungkapkan bahwa lalu lintas tengah dalam kondisi padat. Helikopter kemudian diketahui menuju ke utara pada pukul 9:33. Petugas ATC meminta pilot mengikuti jalur jalan tol nomor 5 sembari tetap menggunakan mode terbang dengan visual khusus. Tidak lama kemudian, petugas ATC Burbank meminta helikopter untuk melanjutkan komunikasi dengan petugas ATC Van Nuys. Saat itu, Zobayan melaporkan berada dalam ketinggian 1.400 kaki. NTSB menjelaskan, Zobayan kemudian meminta bantuan radar dari menara pengawas demi menghindari lalu lintas udara. Namun petugas ATC dan Van Nuys meminta Zobayan agar terbang lebih tinggi supaya masuk ke radar. Namun Zobayan justru menyampaikan ke menara pengawas niat untuk terbang lebih tinggi dengan alasan menghindari kabut. Permohonan ini adalah transmisi terakhir yang diterima menara ATC Van Nuys dari helikopter naas tersebut. Pada pukul 9.42, petugas ATC Van Nuys mencoba menghubungi pilot helikopter tapi tidak ada respon sama sekali. 3 menit kemudian, helikopter itu benar-benar menghilang dari radar. Pada pukul 9:47, telepon darurat dari saluran 911 memberitahukan kecelakaan. Menurut sejumlah sumber, sebelum kecelakaan helikopter tersebut terbakar, beberapa saksi menyebutkan bahwa mereka sempat mendengar suara mesin helikopter mengeluarkan bunyi sebelum jatuh ke tanah. Melalui panggilan 911 pada pukul 9:47 waktu setempat, kantor LA County Sheriff mendapat kabar bahwa telah terjadi kecelakaan dan kebakaran helikopter. 8 menit kemudian setelah telepon tersebut, petugas tiba di lokasi. Api baru bisa benar-benar dipadamkan sekitar 1 jam kemudian. Ada beberapa video yang beredar di mana terlihat helikopter yang diduga ditumpangi Kobe Bryant dan putrinya itu sedang oleng sebelum jatuh di perbukitan sekitar 7,6 km dari pusat kota Los Angeles. Helikopter tersebut langsung terbakar saat menghantam perbukitan. Federal Aviation Administration atau FAA atau lembaga regulator penerbangan sipil di Amerika Serikat sempat melaporkan ada 5 orang tewas dalam kecelakaan itu. Namun setelah itu, kantor LA County Sheriff memberikan laporan terbaru dengan menyebutkan bahwa ada 9 orang penumpang yang semuanya meninggal dalam insiden tersebut. Termasuk di dalamnya seorang pilot dan 8 penumpang. Tidak ada seorang pun yang selamat dalam insiden naas tersebut, termasuk Kobe Bryant sendiri. Kobe meninggal dunia di usia 41 tahun. Selama 2 dekade, pebasket berjuluk Black Mamba itu membawa Los Angeles Lakers memenangkan 5 kali kejuaraan NBA dan 18 kali tampil di All-Star Games sebelum akhirnya ia pensiun pada tahun 2016. Menurut FAA, helikopter yang ditumpangi Kobe Bryant dibuat pada tahun 1991 dan berada di bawah perusahaan Island Express Holding Co. Penyebab kecelakaan diduga kuat adalah kondisi yang tidak bersahabat karena berkabut membuat helikopter sulit dikendalikan dan akhirnya kehilangan kendali di dekat Las Virgenes Road, kawasan selatan Agoura Road. Helikopter itu terlihat terbang rendah sebelum akhirnya terjatuh dan terbakar di sebuah bukit wilayah Calabasas,
California. Beruntung saat helikopter itu jatuh tidak menimpa pejalan kaki atau rumah yang ada di sekitar lokasi. Perusahaan juga yang melayani charter helikopter Sikorsky S-76B yang disewa Kobe Bryant adalah Island Express Helicopters. Helikopter ini tidak memiliki sertifikat untuk terbang dalam kondisi cuaca tidak baik. Polisi hanya bisa mengandalkan instrumen kokpit tanpa bisa melihat situasi di luar helikopter. Perusahaan charter helikopter tersebut ternyata hanya memiliki sertifikasi untuk beroperasi berdasarkan aturan penerbangan visual. Maksudnya adalah pilot itu harus bisa melihat jelas keadaan di luar helikopter pada siang hari. Sementara itu, pada saat kecelakaan terjadi, lereng bukit di Calabasas itu tengah dalam kondisi berawan dan berkabut, sehingga jarak pandang pilot itu terbatas. Sebelum terbang, pilot Ara Zobayan itu disebut sempat melaporkan kondisi cuaca saat itu cukup untuk penerbangan visual. Untuk mendukung proses investigasi kecelakaan, Island Express Helicopters memutuskan untuk menghentikan seluruh operasional perusahaan hingga waktu yang belum ditentukan. Oke, kita masuk ke dalam teori konspirasi di balik kematiannya Kobe Bryant. Beberapa saat setelah kematian Kobe Bryant diumumkan, beberapa warga net mulai menghubungkan kematian sang legenda dengan teori konspirasi. Mereka menilai bahwa ada beberapa kejanggalan dan keanehan di balik kematian Kobe, seolah-olah hal ini tuh udah direncanakan sebelumnya. Yang pertama, kematiannya disebabkan oleh kelompok Illuminati. Dilansir dari CNN.com, Dr. Umar Johnson adalah salah satu pakar konspirasi terkemuka yang mengklaim kematian Kobe Bryant disebabkan oleh kelompok Illuminati. Pembunuhan tersebut menurutnya merupakan salah satu bagian dari rencana supremasi kulit putih. Pernyataan Johnson tentunya membuat banyak orang bertanya-tanya, bahkan ada yang menertawakannya dan tidak sedikit juga yang mempercayainya. Yang agak sedikit menggigitkan adalah argumennya yang menyatakan jika tidak pernah ada helikopter yang ditumpangi Johnson jatuh, sehingga helikopter yang ditumpangi Bryant menurutnya tidak mungkin jatuh tanpa kecurangan. Johnson melakukan counter terhadap pemberitaan media yang menyatakan jika helikopter Bryant jatuh karena kabut. Menurutnya tidak pernah ada kabut dan baling-baling helikopter tersebut telah disabotase. Johnson bahkan menyatakan jika kematian Bryant adalah sebuah ritual simbolik. Illuminati menurut Johnson hanya menargetkan Bryant dalam insiden kecelakaan tersebut, dan mereka tidak tahu dan bahkan tidak peduli terhadap orang-orang yang juga menjadi korban di dalam pesawat tersebut. Johnson bahkan memperkuat dugaannya dengan Pearl Harbor. Sebagaimana diketahui, di Pearl Harbor adalah pangkalan militer Amerika Serikat di Hawaii yang diserang oleh Jepang. Kejadian tersebut menurut Johnson memang disengaja agar AS dapat membenarkan keterlibatannya dalam Perang Dunia Kedua. Namun yang membuat publik heran atas unggahan video Dr. Umar Johnson soal konspirasi kematian Kobe Bryant adalah dirinya meminta donasi. Waduh, kok ujung-ujungnya malah minta uang. Jangan-jangan ini seperti konspirasi di Keraton Agung Sejagat di Purworejo dulu mungkin ya. Oke, yang kedua, ramalan di video animasi dari Comedy Central. Sebuah video yang berasal dari tahun 2016 kembali ramai diperbincangkan. Pasalnya, video tersebut dikatakan telah memprediksi kematian Kobe Bryant sejak bertahun-tahun sebelumnya. Video tersebut adalah video komedi animasi dari Comedy Central. Pada 2016, Legend of Cumberland Heights membuat sebuah episode berjudul End of Days. Dalam episode tersebut digambarkan Kobe Bryant mengalami kecelakaan helikopter. Tampak helikopter itu jatuh. Kobe terlihat keluar dari helikopter sementara tangannya memegangi beberapa piala. Beberapa karakter lain dalam video itu memberitahu Kobe bahwa mereka akan menolongnya jika Kobe bersedia memberikan piala-piala tersebut. Kobe menolak permintaan itu dan seketika helikopter meledak. Bagian yang sangat mengejutkan adalah laporan pertama kecelakaan helikopter naas itu benar-benar mirip. Menurut berbagai laporan, penyebab kematian para penumpang bukanlah jatuhnya helikopter melainkan kebakaran dan ledakan yang terjadi kemudian. Legend of Cumberland Heights sendiri membuat cerita bahwa Kobe Bryant meninggal karena kecelakaan helikopter hanya didasarkan pada kebiasaan sang legenda saja.
Kobe memang kerap kali lebih memilih naik helikopter untuk bepergian. Hal itu dilakukannya demi memiliki waktu lebih lama bersama keluarganya. Pihak Comedy Central sendiri cepat tanggap saat film animasi yang menggambarkan Kobe Bryant tewas dalam kecelakaan helikopter yang dibuat tahun 2016 lalu, yaitu menyebar kembali dan ramai diperbincangkan. Saluran televisi kabel dan televisi satelit tersebut langsung menghapusnya. Tapi sayangnya film animasi itu sudah terlanjur menyebar dan dijadikan sebagai konten oleh para kreator. Pihak Comedy Central sendiri meminta agar klip video tersebut tidak lagi dibagikan ke publik untuk menghargai dan menghormati keluarga Kobe Bryant. Yang ketiga, direncanakan oleh Hillary Clinton. Siapa sangka ada teori konspirasi yang konon melibatkan Hillary Clinton. Lansir laman berita PolitiFact, mantan pebasket Los Angeles Lakers tersebut dikabarkan memiliki rahasia terkait Hillary yang notabene politikus ternama di Amerika Serikat. Hal ini pun dianggap sebagai penyebab kecelakaan fatal yang menimpanya. Pada tanggal 26 Januari 2020 lalu, Bryant kabarnya sempat menulis tweet lewat akun Twitter pribadinya yang menuliskan, "Saya punya informasi yang bisa membuat Hillary Clinton dipenjara yang berkaitan dengan sebelum kejadian naas itu terjadi." Seperti diketahui sebelumnya, helikopter yang ditumpangi Bryant jatuh di Los Angeles, Amerika Serikat pada Senin 27 Januari 2020. Tentunya kabar rahasia yang ingin dibeberkan sang legenda basket itu membuat publik beranggapan ada sangkut pautnya dengan Hillary. Beruntung setelah ditelusuri lebih lanjut, unggahan merupakan screenshot tweet dan Bryant tersebut ternyata palsu alias hoax semata. Pihak pegiat media sosial sudah menganalisa jika sang pebasket itu tidak menuliskan tweet apapun sebelum kejadian tragis yang merenggut nyawanya. Kejadian berita hoax ini sendiri bukanlah yang pertama. Pasalnya, sempat beredar pula video yang menampilkan detik-detik jatuhnya helikopter Bryant yang tersebar melalui media sosial. Pada kenyataannya, video tersebut merupakan kecelakaan yang terjadi di Arab Saudi pada 2018 lalu. Yang keempat, direncanakan oleh LeBron James. Setelah mendengar kematian Kobe, beberapa warganet menghubungkan kematian ini dengan teori konspirasi. Keanehan di balik kematian Kobe seperti sudah sewajarnya. Hanya beberapa jam lalu, LeBron James baru saja memecahkan rekor Kobe sepanjang masa, tulis seorang warganet di Twitter. Apa hubungannya dengan LeBron? Nah, kalian yang belum tahu, LeBron James baru saja memperbaiki rekornya. Dia menyalip capaian perolehan poin sepanjang NBA. Sebelumnya, LeBron berada di posisi keempat. Posisi ketiga ditempati oleh Kobe Bryant. Nah, beberapa hari setelah kematian Kobe Bryant, LeBron menyalip capaian pebasket yang biasa dijuluki Black Mamba itu. Saat itu, Kobe Bryant pun langsung memberikan selamat pada LeBron. Yang kelima, tweet yang meramaikan kematian Kobe Bryant dari akun .noso. Di antara ucapan belasungkawa itu, satu tweet dari akun .noso menjadi salah satu yang diperbincangkan. Pasalnya, tweet yang diunggah pada 2012 lalu itu seolah meramalkan kematian Kobe Bryant. Kobe akan meninggal dalam kecelakaan helikopter, tulis sang pemilik akun. Kicauannya itu lalu menghebohkan jagat Twitter. Banyak yang menganggap pria itu sudah meramalkan kematian Kobe Bryant. Namun demikian, salah satu pengguna Twitter yang terverifikasi, yaitu Mike Beasley, membantah hal tersebut. Menurut Beasley, tweet tersebut benar diunggah oleh akun .noso. Namun saat itu sang pengunggah sedang bercanda. Ia mengatakan tweet itu diunggah menanggapi tindakan Kobe Bryant yang menawarkan berita soal tumpangan helikopter pribadinya kepada rekannya di Lakers, yaitu Steve Blake. Berita tersebut tertanggal pada 13 November 2012. Jadi prediksinya mungkin terlihat seperti bercanda, tetapi tweetnya benar. Twitter tidak punya sistem yang mengizinkan mengubah tanggal unggahan. Tweet yang telah diunggah akan selamanya seperti itu. Itulah beberapa konspirasi dari berbagai pihak. Mungkin dari kalian ada yang mengetahui konspirasi selain yang gue sebutin, tulis di kolom komentar. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini. See you on next video.